Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Septiulandari dari Sekolah MI Muhammadiyah Pluswaru, asal dari Tulungagung. Di sini saya akan presentasikan tentang RPP yang saya gunakan dalam pembelajaran. Untuk KD yang saya gunakan adalah KD 3.4 dan 4.4, yaitu mengidentifikasi komponen listrik dan fungsinya, melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel, di mana indikator pencapaian kompetensinya yaitu menelaah C4 komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana, menguraikan C4 fungsi komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana, membandingkan C4 kelebihan kekurangan rangkaian listrik seri dan paralel, serta mempraktekkan yaitu P3 pembuatan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengamati video tentang komponen listrik, media rangkaian listrik sederhana, penjelasan guru, siswa menelaah komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dengan teliti, kemudian siswa menguraikan fungsi 5 komponen listrik setelah mengamati video, kemudian siswa membandingkan kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik seri dan paralel, yang terakhir mempraktekkan pembuatan rangkaian listrik dengan membaca langkah-langkah dalam LKPD. Untuk pendekatan yang digunakan itu PBL, modelnya cooperative learning, metodenya ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Untuk media, alat, dan bahan yang digunakan yaitu video, alat peraga berupa rangkaian listrik sederhana, yaitu alat pembelajarannya LCD proyektor dan laptop. Untuk sumber belajarnya dari video pembelajaran dan LKPD. Untuk langsung ke kegiatannya, dimulai dari kegiatan pendahuluan, dimulai dari salam, doa, terus kemudian penyiapan diri terhadap kesiapan siswa mengikuti pembelajaran, terus apersepsi dengan diberikan pertanyaan pemantik yang berupa untuk memancing siswa nanti untuk melanjut ke tujuan pembelajaran, kemudian guru nanti menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk sintaksnya, tahap 1 dimulai dari orientasi siswa pada masalah. Di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran dulu, lalu mengajukan suatu fenomena untuk memunculkan suatu masalah. Ini bisa dihubungkan dengan pertanyaan pemantik tadi, dan bisa juga ditambahkan tentang misalkan terjadinya kebakaran karena konsleting listrik, yang mana konsleting listrik itu terjadi karena adanya rangkaian listrik yang buruk, sehingga di mana yang rangkaian listrik yang buruk itu tadi juga terjadi akibat adanya komponen-komponen listrik yang bermasalah. Kemudian selanjutnya siswa ini memematih siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah dipilih, kemudian guru melakukan tanya jawab siswa tentang macam-macam komponen listrik. Di sini siswa ditanya jawab tentang fenomena tadi, sehingga memancing siswa untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan materi. Kemudian di sini di dalam ini guru dapat menampilkan video pembelajaran yang mana nanti siswa dapat mencari informasi di dalam video tersebut. Untuk videonya seperti ini. Mengalirkan arus listrik dari sumber energi listrik ke listrik lainnya. Yang selanjutnya adalah baterai. Nah, dikatakan bahwa lampu ini adalah komponen rangkaian listrik yang berfungsi sebagai sumber cahaya. Nah, itu tadi cuplikan dari video pembelajaran yang digunakan. Untuk tahap selanjutnya adalah membimbing penyelidikan individual atau secara kelompok. Untuk poin 3 nanti, untuk TPEC-nya adalah PK, Pedagogic Knowledge, yang dimana di dalamnya ada materi yang dapat tersampaikan ke siswa. Untuk tahap ketiga, membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Di sini yang pertama, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang mana tadi berdasarkan isi video, dan bantu siswa memahami petunjuk pembuatan rangkaian listrik. Di sini nanti ada yang petunjuk pembuatan rangkaian tadi dimasukkan ke dalam LKPD, petunjuknya ada di dalam LKPD. Kemudian siswa melakukan eksperimen.
di mana nanti sifat afektifnya siswa dapat membuat rangkaian listrik dengan baik dan benar. Yang selanjutnya tahap 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini siswa menyiapkan laporan pada LKPD-nya, terus guru membimbing siswa melakukan presentasi dengan menyajikan hasil karya kelompok di depan kelas. Kemudian ada beberapa kelompok yang lain sebagai audien untuk bertanya sebagai dengan kelompok penyaji. Terus selanjutnya tahap terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru bersama siswa atau guru membantu siswa melakukan evaluasi terhadap eksperimen yang dilakukan. Maksudnya di sini ada kendala-kendala apa yang ada dalam pembuatan rangkaian listrik tersebut dan solusinya seperti apa. Siswa bersama guru nanti saling bertanya jawab atau berdiskusi untuk pembahasan evaluasi terhadap eksperimen tersebut. Terus setelah itu guru membimbing siswa menyimpulkan materi, kemudian guru membimbing siswa melakukan refleksi dari hasil pembelajaran tadi. Apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki. Selanjutnya sebagai penutup, guru membimbing siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran, terus langsung mengerjakan soal evaluasi secara individu dengan batasan waktu tertentu. Kemudian guru minta salah satu siswa memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Di sini untuk soal evaluasi nantinya akan saya kemas dalam bentuk Google Form yang mana nanti untuk feedback-nya dalam bentuk TK atau teknologi knowledge. Jadi dikemas dalam bentuk teknologi. Untuk penilaiannya ada 3 sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk lampirannya yang pertama adalah materinya seperti ini, terdiri dari komponen-komponen listrik, rangkaian seri dan rangkaian paralel, serta konsep gambar dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Terus yang selanjutnya adalah untuk LKPD-nya dimulai dari identitas, indikator, tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan, lanjut ke materi yang ada, terus penugasan, di mana ini saya sesuaikan dengan IPK, terus langsung ke soal evaluasi dalam LKPD, yang mana berbeda dengan soal evaluasi pada pembelajaran, ada lembar jawabannya. Untuk penilaiannya ada observasi yang mana dinilai nanti bisa kerjasamanya siswa, bekerja sama, jujur, tanggung jawabnya, dan disiplinnya dalam kerjasama kelompok. Terus yang selanjutnya penilaian pengetahuan ini nanti dapat ditayangkan melalui LCD proyektor atau Google Form. Yang pertama ini soal uraian yang mana kisi-kisinya ini penskorannya bawahnya dan kunci jawaban. Terus ini penilaian psikomotoriknya. Untuk yang terakhir kisi-kisi soalnya. Yang pertama uraian disajikan ilustrasi tentang permasalahan mengenai tidak berfungsinya salah satu komponen listrik di sekitar siswa kita. Siswa diminta menentukan salah satu komponen listrik yang tidak berfungsinya. Yang kemudian nomor soal kedua ini juga uraian level kognitifnya C4, disajikan gambar rangkaian listrik dan ilustrasi permasalahan. Siswa diminta mendiskusikan fungsi-fungsi masing komponen listrik. Yang kelima, nomor soal 5, uraian C4, disajikan gambar rangkaian listrik dan ilustrasi permasalahan pada gambar tersebut. Siswa diminta untuk menentukan tempat saklar gambar rangkaian listrik, serta siswa diminta menguraikan jika salah satu komponen dimatikan. Terus selanjutnya untuk 6, soal nomor 6, disajikan benda-benda, siswa diminta menentukan benda yang dapat menentukan benda-benda yang dapat menggantikan baterai sebagai sumber energi listrik. Seperti ini kisi-kisi yang saya gunakan untuk kenapa saya memakai pembelajaran matpel, karena di sekolah kemarin himbauan dari Bapak dosen sebelumnya Pak untuk pemakaian RPP atau disesuaikan dengan keadaan di lingkungan sekolah yang nyata. Di sekolah saya itu untuk kelas atas menggunakan masih menggunakan pelajaran yang belum tematik, jadi saya mengambil pelajaran IPA. Seperti itu Pak presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rina. Terima kasih Pak.
Sudimin MI apa Ibu? MI Muhammadiyah plus Warung Oh, Bandung Tulungagung nggih. Bandung Tulungagung ya. Nggih. Hmm. Kalau materi ini dikaitkan dengan kajian integrasi, enggak Quran atau hadis yang bisa sesuai. Oh, nggih. Terima kasih Bapak. Untuk materi ini dikaitkan dengan kajian integrasi dalam kehidupan sehari-hari, siswa eh, dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa lampu atau lampu di rumah itu bisa menyala atau tidak menyala karena disebabkan siswa tahu mana yang komponen-komponen listrik yang dapat bermasalah, misalkan atau soklatnya bermasalah atau kabelnya yang bermasalah sehingga membuat lampu tidak menyala. Untuk dikaitkan dengan hadisnya, ini sesuai dengan Al-Quran surat An-Nur ayat 35, di mana Allah menjelaskan bahwa cahaya itu sebagai penerangan untuk umat di dunia. Hmm. Hmm. Ya apa? Ini ya apa ini? Punten Pak. Ya, bidang sains ya. Bu Iya, Melina ini bidang sains ya. nggih. Penemu penemu listrik itu apa? Alexander sinten nggih, Pak? Thomas Alva Edison ya. Oh, nggih. Yang melakukan percobaan beberapa kali yang belum berhasil dan akhirnya berhasil di beberapa ratusan percobaan. Kemudian sepertinya seperti itu. Kalau soal hot tidak saya tanyakan karena jelas hot. Coba sih, contoh saja spontan. Untuk kognitif, afektif, atau psikomotoriknya, Pak? Yang tadi sudah kognitif, sekarang afektif coba. Oh iya, secara afektif. Kalau untuk secara psikomotorik, misalkan siswa ditanyakan, setujukah kamu jika penyambutan kabel dengan saklar, penyambungan kabel dengan saklar yang kurang baik dapat menyebabkan konsleting. Seperti itu, berikan alasannya. Ngoten, Pak. Hmm. Itu sudah masuk hot ya? Nggih, menurut saya. Kan Karena tinggal setuju, tidak setuju ngono aja. Yang nanti kalau setuju memerlukan, pendapatnya nopo, ngoten. Kalau tidak setuju alasannya kenapa, ngoten. ya, tapi pertanyaannya jangan setuju, tidak setujunya. Oh, Itu nggih. dihilangkan saja, langsung Oh, ngoten. perasaan. Oh, nggih, nggih, Pak. Jadi terjadinya pengawuran atau apa ya, gambling ya. Nggih. Dan tipeknya di mana tipeknya dari Untuk feedback-nya pemrograman? tadi waktu, guru memutarkan video tadi, Pak. Itu pengetahuan ke knowledge dan juga soal yang ditayangkan melalui LCD proyektor Mhm. atau nanti bisa penyajiannya di Google Form. Kalau untuk soal uraian di Google Form itu untuk jawabannya secara objektif kan sulit, Pak. Jadi nanti, eee, penayangannya langsung ke, LCD proyektor, ngoten. Jadi bukan lembaran soal yang diberikan secara individu. Mungkin nanti Di, siswa diberikan lembar jawaban langsung. ke arah alat ya. Iya, nggih. Eh, TK, Technology Knowledge. ya alat alat teknologi ya. Nggih. Oke, saya rasa cukup. Berikutnya dari Bu Nani, monggo Bu Nani. Nggih, terima kasih Bapak. Oke. Saya lanjutkan ya Pak Basit, terima kasih. Oke, Untuk Bu Rina, Nggih, Bu. Bu Rina tadi mengajar di kelas berapa Bu? Kelas 6. Oh di kelas 6. Nggih. Apakah ketika Ibu mengajar di kelas 6 itu juga masih perlu mengajar dengan suasana yang menyenangkan? Atau ketika kita mengajar di kelas 6 itu murni kita mengajar dengan mengabaikan suasana yang menyenangkan? Menurut pendapat Ibu bagaimana itu?
Oke, terima kasih Ibu. Untuk menurut saya pembelajaran di kelas berapapun, entah kelas 1, 2, atau kelas 6, kelas rendah atau kelas tinggi tetap membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan. Karena apalagi di kelas 6 itu materinya padat dan penuh, sehingga siswa itu jenuh, banyak mengalami kejenuhan, sehingga perlu membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini tadi saya menerapkan pembelajaran anak-anak merangkai rangkaian listrik sederhana. Ini anak-anak terlihat secara menyenangkan sekali karena mereka bisa mengeksplorasi tentang rangkaian listrik tersebut istilah Jawanya diutek-utek ngoten Bu. Jadi apalagi terutama untuk anak laki-laki itu lebih mengenal seperti itu daripada penyampaian secara materi. Anak itu kadang membayangkan kalau untuk sains kan lebih ke praktikum ngoten. Jadi harus langsung anak mencoba sendiri ngoten. Sehingga itu adalah pembelajaran yang menyenangkan menurut saya. Ya, terima kasih. Jika di antara tadi kan Ibu menyebutkan anak laki-laki itu yang sangat menyukai pada pembelajaran ini. Apakah di pembelajaran Ibu ini, Ibu melihat ada beberapa anak yang tidak menyukai? Jika memang Ibu melihat, apa yang akan Ibu lakukan ketika ada anak yang tidak menyukai pembelajaran yang sedang Ibu lakukan? Oh, terima kasih Ibu. Untuk anak laki-laki itu sebagian besar kalau terkait dengan listrik itu senang. Tapi kalau untuk anak perempuan itu terkadang merasa nggak suka karena nggak paham tentang apa itu komponen listrik, bagian-bagian listrik. Nah, jadi untuk saya solusinya nanti itu mau nggak mau anak-anak harus mengenal komponen-komponen listrik itu dan harus tahu bagaimana cara membuat rangkaian listrik itu, mungkin melakukan pembimbingan yang lebih atau di pembimbingan di luar jam pelajaran mungkin Bu, atau tambahan terkait siswa yang tidak suka. Ngoten. Ya. Atau Berarti diberikan silakan dilanjutkan. Atau diberikan materi lanjutan, kita itu harus butuh listrik. Kalau tidak butuh listrik harus kita tidak bisa hidup tanpa listrik. Jadi anak-anak sebagai generasi harus tahu listrik itu gunanya untuk apa, rangkaiannya seperti apa. Kalau terjadi konsleting itu kita harus bagaimana yang menyebabkan konsleting atau permasalahan dalam rangkaian listrik itu apa. Itu anak-anak harus ditahukan agar mau tidak mau mereka harus bisa ngoten Bu. Berarti iya. Berarti ketika panjenengan menemukan anak-anak yang mungkin tidak menyukai, panjenengan akan memberikan motivasi ya ke anak-anak tersebut. Iya. Nggih, Bu. Motivasinya khusus kepada anak-anak yang tidak menyukai atau ke seluruh siswa? Bisa dikhususkan untuk anak-anak yang tidak menyukainya dan secara klasikal untuk semuanya. Ngoten. Terima kasih, Bu Lina.